Bayangkan seekor harimau. Harimau dikenal karena belang-belang indahnya yang selalu mereka pertahankan. Namun, bayangkan jika belang-belang harimau bisa berubah ukuran, posisi, dan warnanya dari waktu ke waktu. Ajaib bukan? Tapi itulah yang terjadi pada salah satu titan di tata surya kita, Jupiter. Mengapa dan bagaimana? Nah, para astronom mungkin punya jawabannya. Ayo kita lihat. Jupiter adalah planet yang sangat besar dan mempesona. Ketika kamu melihatnya dari jauh, kamu seperti melihat matahari terbit yang indah. Di sini kita memiliki palet lengkap, dari kuning pucat yang lembut hingga coklat karamel dengan beberapa nuansa biru. Jupiter adalah tempat yang menarik karena sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, seperti halnya matahari. Namun, Jupiter tidak mengumpulkan cukup banyak materi selama pembentukannya untuk menjadi bintang. Malahan, Jupiter menjadi bola gas raksasa yang bisa memuat lebih dari 1.300 bumi di dalamnya. Jupiter memiliki pola awan gelap dan terang yang menarik yang mengelilingi planet ini dalam bentuk pita-pita yang bergantian, seperti garis-garis raksasa. Garis-garis gelap ini disebut sabuk, dan yang lebih terang disebut zona. Sebenarnya, hal ini tidaklah unik. Bumi dan Jupiter sama-sama memiliki pola-pola keren di atmosfernya. Hanya saja, Bumi memiliki beberapa, sedangkan Jupiter memiliki lebih banyak lagi. Mengapa sabuk ini berwarna coklat dan krem? Hal ini dapat dijelaskan oleh kombinasi hidrogen, helium, dan elemen lainnya di atmosfer planet ini. Ini seperti mencampur berbagai warna cat untuk menciptakan nuansa baru. Sabuk-sabuk ini menciptakan pola-pola yang indah di seluruh permukaan planet. Nah, karena Jupiter memiliki atmosfer yang sangat masif dan sistem cuaca yang mirip dengan bumi, Jupiter mengalami badai yang luar biasa. Jadi meskipun garis-garis ini terlihat tenang dan damai, sebenarnya garis-garis ini adalah bagian dari sistem cuaca yang liar. Di sana seperti ada pesta badai yang tidak pernah berhenti. Sabuk dan zona ini bergerak berlawanan arah mengelilingi planet. Sabuk melawan rotasi Jupiter seperti melawan arus. Sementara zona-zona tersebut ikut menari, bergabung dengan tariannya. Dan tidak hanya bergerak ke arah yang berbeda, mereka juga berada pada ketinggian yang berbeda di atmosfer planet ini. Sabuk itu seperti daerah di mana benda-benda naik ke atas, seperti gelembung-gelembung dalam minuman bersoda. Jadi, puncak awan di sabuk lebih tinggi di langit dibandingkan dengan puncak awan di zona, yang lebih seperti daerah yang tenggelam. Jadi meskipun Bumi dan Jupiter memiliki kemiripan ini, cuacanya benar-benar berbeda. Ini seperti membandingkan apel dan jeruk. Salah satu badai yang paling terkenal di Jupiter adalah bintik merah besar. Tapi mengapa warnanya merah? Nah, itu sedikit misteri. Para ilmuwan menduga badai ini berada pada ketinggian yang lebih tinggi daripada bagian atmosfer lainnya. Ini berarti badai tersebut mendapat sinar matahari yang lebih kuat. Bayangkan berdiri di puncak bukit di mana matahari menyinarimu lebih terang dibandingkan dengan sekeliling. Dengan cara yang sama, bintik merah mendapatkan lebih banyak radiasi dari matahari. Badai juga mengandung beberapa bahan kimia khusus dalam awannya, seperti amonia dan asetilena. Ketika zat-zat kimia ini menerima radiasi ekstra, mereka bereaksi dengan cara yang unik, memberikan warna merah yang khas pada badai. Ini seperti efek khusus dalam teater kosmik. Garis-garis itu terlihat sangat keren, tapi apa misteri besar di baliknya? Jadi, suatu hari para ilmuwan memutuskan untuk meneliti data dari dalam Jupiter, sekitar 30 mil di bawah permukaan. Setelah mengintip rahasia Jupiter, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat Jupiter menggunakan jenis cahaya khusus yang disebut inframerah, warna garis-garisnya benar-benar berubah. Garis-garis terang yang tadinya pucat dan krem dalam foto normal menjadi gelap dalam pandangan inframerah. Garis-garis gelap yang tadinya berupa sabuk kini bersinar terang dalam inframerah. Hal ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Sabuk di Jupiter memiliki lapisan awan yang lebih tipis dibandingkan dengan zona. Sabuk-sabuk itu seperti mengenakan pakaian tipis dan tembus pandang. Sementara zona-zona itu memiliki awan yang lebih tebal, seperti jaket berbulu. Jadi, apa yang kita lihat sebagai pita gelap pada foto normal, ternyata tampak terang pada inframerah yang mengisyaratkan bahwa sabuk-sabuk tersebut memiliki lebih sedikit awan yang menghalangi cahaya. Tapi inilah bagian yang paling aneh. Setiap beberapa tahun, ada sesuatu yang berubah.
Ini seperti cuaca di Jupiter yang mengalami perjalanan roller coaster yang liar. Warna-warna sabuknya bisa berubah dan terkadang seluruh pola cuacanya menjadi sedikit gila untuk sementara waktu. Para ilmuwan kebingungan mencoba mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan wahana antariksa khusus bernama Juno untuk menyelidikinya. Sejak tahun 2016, Juno telah mengumpulkan banyak informasi tentang Jupiter, seperti mata-mata yang mengumpulkan petunjuk. Salah satu yang diamati Juno adalah medan magnet Jupiter. Seperti halnya Bumi, Jupiter juga memiliki medan magnet. Medan magnet ini seperti gelembung tak terlihat yang mengelilingi planet ini, meluas hingga keluar angkasa. Medan magnet ini sangat penting karena melindungi planet ini dan semua yang ada di dalamnya. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai dari partikel-partikel berbahaya dari luar angkasa, seperti partikel-partikel yang datang dari matahari. Tapi, Jupiter jauh lebih besar daripada kita, jadi perisai pelindungnya jauh lebih kuat. Medan magnet dihasilkan oleh sesuatu yang disebut dinamo, yang seperti fluida penghantar yang besar dan berputar-putar di dalam planet. Fluida ini bergerak dan berputar, seperti pesta dansa yang terjadi di dalam planet. Jadi, para ilmuwan telah mengamati data yang dikumpulkan oleh Juno selama bertahun-tahun dan melihat sesuatu yang menarik. Medan magnet Jupiter memiliki gerakan-gerakan kecilnya sendiri, seperti ketika kamu melihat ombak di lautan. Para ilmuwan menyebut gerakan ini sebagai osilasi torsi, yang merupakan istilah yang bagus untuk menyebut gerakan ombak, seolah-olah Jupiter melakukan tarian magnetiknya sendiri. Sekarang, mari bayangkan bagian dalam Jupiter seperti panci raksasa berisi sup mendidih. Jauh di dalam Jupiter, ada arus lambat yang membawa panas ke atas seperti ban berjalan. Panas ini akhirnya mencapai bagian atas di mana kita bisa melihat awan. Namun, disinilah bagian menariknya. Bayangkan seseorang mulai mengaduk sup dengan sangat cepat menggunakan sendok. Gerakan magnetik bergelombang itu, osilasi torsional, bertindak seperti sendok itu. Gerakan tersebut menciptakan gangguan yang mengacaukan arus yang lambat. Gangguan ini berdampak besar pada cuaca Jupiter. Ini seperti menyalakan api di dapur dan mengubah cara memasak sup. Pola-pola naik dan turunnya awan yang kita sebut sebagai upwelling dan downwelling menjadi kacau. Angin puyuh di dalam sup. Para ilmuwan kita yang cerdas juga melihat sesuatu yang istimewa di dekat ekuator Jupiter. Mereka menemukan sebuah titik magnet yang disebut bintik biru besar. Dan coba tebak, bintik ini melambat, seperti sedang beristirahat dari gerakan cepat yang biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis gerakan bergelombang yang baru, tarian baru, akan segera dimulai. Jadi kesimpulannya, para ilmuwan telah menemukan sebuah ide keren. Gerakan magnetik bergelombang ini, osilasi torsional, mengacaukan arus lambat di dalam Jupiter, mengacaukan pola awan, dan menyebabkan cuaca yang tidak menentu. Dan ketika para ilmuwan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya gerakan-gerakan bergelombang ini, mereka menemukan bahwa gerakan-gerakan ini sama dengan periode waktu yang sama ketika garis-garis di Jupiter berubah. Jadi, secara sederhana, para ilmuwan menduga kalau pergerakan seperti gelombang di medan magnet Jupiter menyebabkan perubahan garis-garis di planet ini. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Para ilmuwan masih berusaha memahami sepenuhnya mengapa hal ini terjadi. Tapi ini merupakan langkah maju yang menarik dalam mengungkap misteri alam semesta kita yang sangat luas. Tapi masih ada beberapa misteri yang harus dipecahkan. Untuk menemukan lebih banyak jawaban, para ilmuwan harus terus mengamati Jupiter dengan seksama di masa depan. Dengan mengamati bagaimana awan berubah, mereka bisa mengecek apakah teori mereka sudah benar atau masih perlu penyesuaian. Dari badai besar hingga sabuknya yang berwarna-warni, Jupiter tidak pernah gagal memukau kita dengan keajaiban kosmiknya. Jupiter mungkin tidak menyala sebagai bintang, tapi ia bersinar terang sebagai planet raksasa gas, memikat kita dengan ukuran dan keindahannya. Jadi, jaga rasa ingin tahumu tetap hidup dan selalu raihlah bintang-bintang. Sepertinya cara terbaik untuk pergi ke suatu planet dari bumi adalah dengan sabar menunggunya sedekat mungkin. Ya, itu dia. Lalu lepas landas dengan roket yang diarahkan ke planet tersebut. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa. Tunggu, mengapa cara ini tidak berhasil?
Pertama, planet-planet termasuk planet kita terus bergerak mengikuti orbit elips dengan kecepatan puluhan mil per detik. Jadi roketmu harus ditempatkan dalam orbit elips, bukan? Seperti mengarahkan anak panah ke target yang bergerak atau mengadakan pesta kejutan untuk temanmu. Kamu tidak ingin kejutan datang pada saat yang tidak tepat. Selain itu, ketika kita mengirim wahana antariksa ke planet lain, kita ingin menggunakan energi sesedikit mungkin. Dan untuk mencapai planet manapun di luar sana dengan cara termudah, kamu memerlukan trik khusus yang disebut orbit transfer Hoffman. Katakanlah kamu ingin pergi ke Mars, kamu harus menunggu sampai bumi dan planet merah berada di posisi yang tepat, sehingga kamu tidak tersesat di sana atau kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Perjalanan ke sana menggunakan orbit transfer Hoffman akan memakan waktu sekitar 259 hari. Itu karena orbit transfer antara bumi dan Mars membutuhkan waktu 517 hari untuk menyelesaikan satu orbit penuh. Dan perjalanan ke Mars mencakup setengah dari orbit tersebut. Tidak bisakah kamu melakukan perjalanan lebih cepat? Ya, tapi itu akan membuang lebih banyak bahan bakar yang akan membuat peluncuran yang menjadi lebih rumit karena roketnya akan menjadi terlalu berat. Pada dasarnya, ini akan seperti seekor anjing yang menggigit ekornya sendiri. Jika kamu bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu membutuhkan waktu 12,5 menit. Selain itu, ketika roketmu akhirnya sampai di planet lain, roketmu masih harus melambat untuk mengorbit di sekitarnya atau bahkan mendarat di permukaannya. Ini berarti roket akan menggunakan lebih banyak energi, tetapi kamu dapat mencoba menggunakan sesedikit mungkin dan mungkin menggunakan hal-hal seperti parasut atau pengereman aerodinamis. Ini seperti jika kamu mengendarai skateboard dan harus berhenti, kamu tidak akan langsung menabrak dinding. Kamu akan menggunakan kakimu atau sesuatu untuk memperlambat secara bertahap. Perjalanan ke Venus sedikit lebih cepat. Kamu membutuhkan waktu sekitar 146 hari. Itu tidak buruk, tapi masalahnya kamu masih harus menunggu sekitar 2 tahun sebelum kembali ke bumi. Hal ini diperlukan karena planet-planet tersebut perlu menyesuaikan diri dengan baik agar wahana antariksa bisa bertemu dengan orbit bumi saat kembali. Jadi, secara keseluruhan, perjalanan pulang pergi ke Venus akan memakan waktu sekitar 2 tahun 1 bulan, termasuk waktu tunggu. Dan waktu tunggu itu tidak akan menyenangkan, mengingat Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Katakanlah kamu ingin melakukan perjalanan ke Jupiter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tergantung pada banyak hal, terutama posisinya. Ditambah lagi seberapa cepat kamu bepergian. Jika kamu ingin menggunakan teknologi terbaik yang kita miliki saat ini, kamu harus tahu bahwa wahana antariksa tercepat yang pernah dibuat, New Horizons milik NASA, membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau 405 hari untuk mencapai Jupiter. Tapi perlu diingat kalau misi New Horizons hanyalah terbang lintas. Wahana ini tidak benar-benar mengorbit Jupiter. Kalau kalian ingin tinggal di orbit dan menjelajahi Jupiter dari dekat, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, perjalanan ini jelas bukan perjalanan akhir pekan. Dengan menggunakan transfer Hoffman, kamu membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai Jupiter. Hal ini karena transfer Hoffman berfokus pada pemindahan objek dari satu orbit ke orbit lainnya. Jupiter berada di orbit yang lebih tinggi daripada planet tempat tinggal kita. Jadi untuk menyelesaikan transfer, roketmu harus berjalan di sepanjang jalur yang akan membawanya melewati orbit planet gas raksasa ini. Jadi roket harus mempercepat laju saat mendekati Jupiter agar tidak jatuh kembali ke arah matahari, dan kemudian memperlambat laju saat melewati Jupiter agar tidak terbang keluar angkasa. Ini seperti mobil yang melaju kencang untuk mendaki bukit dan kemudian melambat saat menuruni sisi lainnya. Beginilah cara pesawat ruang angkasa menggunakan gravitasi Jupiter untuk bergerak ke orbit mengelilingi planet raksasa gas tersebut. Sulit untuk mengetahui jarak yang tepat antara Jupiter dan Bumi. Keduanya mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk lonjong yang berbeda. Kadang-kadang keduanya sangat dekat satu sama lain dan di lain waktu mereka sangat berjauhan. Mereka seperti sedang bermain tag. Tapi rata-rata jarak mereka 714 juta kilometer dari satu sama lain. Ketika Jupiter berada pada jarak terjauh dari Bumi,
jaraknya mencapai 967 juta kilometer. Itu sama saja dengan mengelilingi bumi sebanyak 24.000 kali. Tapi kalau kamu bisa pergi ke Jupiter dengan kecepatan cahaya, rata-rata kamu akan tiba di sana dalam waktu 40 menit. Ada wahana antariksa super cepat yang perlu kami sebutkan, Parker Solar Probe. Bayangkan kalian sedang berada di roller coaster yang sangat cepat, bergerak dengan kecepatan luar biasa yang sulit dipahami. Roller coaster itu sebenarnya adalah Parker Solar Probe. Wahana ini terbang semakin dekat ke matahari, memecahkan rekor kecepatan di sepanjang perjalanannya. Selama terbang lintas dekat ke-10 dengan matahari pada November 2021, Parker Solar Probe berhasil mencapai kecepatan tertinggi lebih dari 360.000 mph. Itu sama saja dengan mengelilingi seluruh bumi dalam beberapa menit. Dan ini dia, ketika wahana ini semakin dekat dengan matahari pada Desember 2024, kecepatannya diperkirakan mencapai 430.000 mph. Yap, bukan ide yang bagus untuk makan siang besar sebelum menaiki roller coaster ini. Sekarang katakanlah kamu sedang berada di Parker Solar Probe dan kalian ingin mengambil jalan memutar untuk mengunjungi Jupiter. Jika kamu bisa melakukan perjalanan lurus dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan Parker Solar Probe saat terbang lintas ke-10, kamu hanya membutuhkan waktu 42 hari untuk sampai di Jupiter pada jarak terdekatnya. Pada jarak rata-rata, kamu akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk sampai ke sana, 51 hari. Kamu juga harus mempertimbangkan durasi perjalananmu. Ada dua cara untuk tiba di sebuah planet, yaitu dengan masuk ke orbit mengelilingi planet atau dengan terbang sangat cepat. Jika wahana antariksa akan masuk ke orbit, maka wahana harus melambat ketika mendekati planet. Bayangkan jika wahana ini ditangkap oleh gravitasi planet dan mulai mengelilinginya. Lebih baik memperlambat laju pesawat saat tiba di sana. Dan ini berarti membakar banyak bahan bakar ekstra dan membuat perjalananmu lebih lama. Ini yang menarik. Untuk melakukan perjalanan lebih cepat, kita bisa menggunakan sesuatu yang disebut bantuan gravitasi. Artinya, kita menggunakan gravitasi planet dan benda-benda lain di luar angkasa untuk memberikan sedikit dorongan dan mempercepat laju roket kita yang berharga ini. Begitulah cara wahana Voyager bisa pergi ke Saturnus dan seterusnya. Tapi bahkan dengan bantuan gravitasi pun, perjalanan ke bintang lain masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, bintang yang paling dekat dengan kita adalah Proxima Centauri, dan jaraknya masih 4,2 tahun cahaya. Mari kita ubah metodenya sekarang dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Jika kita melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sama dengan Voyager 1, kita membutuhkan waktu 75.000 tahun untuk sampai di sana. Jika kamu ingin melakukan perjalanan ke Uranus, ketahuilah bahwa jaraknya bisa mencapai 3 miliar kilometer, tergantung pada posisi planet-planet tersebut selama mengorbit. Voyager 2 membutuhkan waktu sekitar 9,5 tahun untuk mencapai Uranus. Tapi Uranus sangat dingin, dan sebagai raksasa es, planet ini bahkan tidak memiliki permukaan yang bisa didarati. Sebagian besar planet ini berupa cairan yang berputar-putar. Kamu tidak hanya tidak memiliki tempat untuk mendarat di sana, tapi roketmu bahkan tidak akan berhasil melewati atmosfer Uranus tanpa cedera. Temperatur dan tekanan di sana sangat ekstrim dan akan menghancurkan seluruh pesawat luar angkasa yang terbuat dari logam. Hampir nggak ada kemiripan antara Bumi dengan Jupiter. Planet kita berukuran kecil dengan tumbuhan dan panda yang lucu. Jupiter adalah gas raksasa menakutkan dengan badai mengamuk yang tidak pernah berhenti. Dan jika jatuh ke planet ini, mungkin kamu akan bisa terbang menembusnya. Tapi apa yang akan terjadi jika bumi kita sebesar planet ayah dari tata surya ini? Wah, bakal seru nih. Jupiter begitu besar hingga ukurannya pasti nggak kebayang olehmu. Radiusnya sekitar 11 kali radius bumi dan sekitar 316 kali lebih masif. Jadi untuk mengubah bumi menjadi Jupiter lain, radiusnya harus diperbesar 11 kali. Jika kepadatan planet tetap sama, maka masa bumi baru kita akan bertambah banyak, bahkan mencapai 4 kali masa Jupiter. Tentu saja perubahan ini nggak akan berjalan mulus.
Hal pertama yang akan segera kita sadari bukan ukurannya, tapi gravitasinya. Gravitasi bumi baru akan meningkat 11 kali lipat dibanding bumi lama. Ilmuwan bilang sebenarnya kita bisa bertahan di planet dengan gravitasi lebih besar asalkan kurang dari 5 kali gravitasi yang sekarang. Nah, kita asumsikan kita ini pemberani yang selalu siap menantang alam. Akan seperti apa kehidupan kita? Nggak begitu menyenangkan sih. Setelah tiap langkah, kamu harus duduk di bangku dan beristirahat seolah-olah kamu habis lari maraton. Ya, berjalan akan sesulit itu. Dan semoga aja kamu sanggup berdiri lagi nanti. Untuk bisa bergerak di planet ini, otot-otot kita harus sangat kuat. Makanan cepat saji bukan masalah lagi, karena untuk melangkah ke kulkas saja, kamu harus menjadi seperti atlet angkat beban. Gaya gravitasi bukan cuma berpengaruh terhadap gerakan, tapi juga terhadap ukuran semuanya. Apa kamu tahu kalau banyak astronaut yang tinggi badannya bertambah karena kondisi gravitasi di luar angkasa? Jadi kalau kamu khawatir akan bertubuh pendek, ini solusi untukmu. Di sisi lain, gravitasi yang kuat akan bikin kita semua lebih pendek. Ini bukan cuma berlaku pada manusia, tapi pada semua yang ada di planet kita. Pepohonan akan menjadi sangat kecil. Untuk tumbuh, pohon harus mengangkut air dari akar ke cabang, hal yang gak realistis untuk gravitasi sebesar itu. Jadi semua pepohonan akan berubah menjadi semak-semak kecil. Gunung-gunung juga gak ada lagi. Gunung terbesar sekalipun akan menjadi sangat kecil. Tapi paling enggak, semua orang jadi bisa menaklukkan Everest. Ini juga berlaku untuk hewan loh. Hewan peliharaan kita harus cepat berevolusi menjadi anjing corgi yang kuat untuk bisa berjalan. Dan tentunya, ucapkan selamat tinggal kepada burung-burung. Jika menurutmu penderitaan itu belum cukup, ayo kita tambahkan satu hal lagi. Kita akan sangat sulit bernapas. Tekanan atmosfer akan meningkat drastis, ini karena bumi akan mulai menarik udara ke arahnya dengan kekuatan besar. Kamu akan benar-benar merasakan bobotnya di punggungmu. Ingat apa kataku tentang istirahat sehabis tiap langkah tadi? Sekarang bayangin juga, kamu harus bernapas menembus bantal. Iya, dan bukan itu aja, tekanan atmosfer memainkan peran penting dalam perilaku molekul air. Air akan jauh lebih sulit mendidih maupun membeku, kebanyakan gunung es akan meleleh, dan mungkin kita juga nggak punya awan lagi. Semua uap air akan turun menerjang kita dalam derasnya hujan, kita akan beruntung kalau nggak langsung kebanjiran. Tapi yang aneh, akan ada kelebihannya juga loh. Misalnya semua yang di sekitar kita akan jadi jauh lebih lapang. Seandainya kita nggak kebanjiran, bahkan akan ada banyak area sepi di planet kita. Mungkin akhirnya harga tanah akan turun, tapi area yang belum dieksplorasi ini mungkin akan tetap tak tereksplorasi karena kita hampir nggak bisa pergi melintasi laut dan samudra. Bukan saja karena bergerak melintasi air akan sangat sulit, tapi juga karena seluruh perairan di planet ini akan 10 kali lebih luas. Tersesat di lautan biasa aja udah menakutkan, apalagi kalau lautannya 10 kali lebih dalam dan luas. Jadi nggak akan ada pelayaran lagi dan lupakan terbang dengan pesawat atau mengunjungi ruang angkasa lagi. Tapi sepertinya itu belum semua. Jika bumi seukuran Jupiter, gunung berapi juga akan meletus di mana-mana. Karena peningkatan massa, bumi akan sangat nggak stabil. Semua gunung berapi yang sudah mati akan menjadi aktif lagi dan di mana-mana akan ada lava serta gas beracun. Di tahun 1883, terjadi erupsi yang paling menghancurkan dalam sejarah manusia, yaitu erupsi Gunung Krakatau. Letusan terjadi di sebuah pulau kecil, tapi manusia di seluruh planet bisa merasakan dampaknya. Erupsi itu menghancurkan pulau tersebut, memicu banyak tsunami dan awan-awan gas beracun menyebar berkilo-kilometer jauhnya. Nah, sekarang bayangin ini, tapi 10 kali lebih parah. Itu yang akan terjadi di bumi yang sebesar Jupiter. Keadaannya mungkin akan mirip dengan jatuhnya Chicxulub, yaitu meteorit yang menyapu dinosaurus dari muka bumi. Lalu gas-gas beracun menyebar di seluruh planet yang menyebabkan salah satu kepunahan masif terbesar dalam sejarah bumi. Oh, dan kita juga akan kehilangan medan magnet. Wah, makin serem aja ya.
Medan magnet sangat penting bagi kehidupan di bumi. Menurut Rory Barnes dari University of Washington, magnet bumi melindungi kehidupan di planet ini dari bahaya ruang angkasa. Ini mencakup segala jenis radiasi dan angin matahari. Di dalam planet kita terdapat inti besi cair yang bertanggung jawab memproduksi medan magnet. Jika tekanan di inti bumi meningkat karena gravitasi, medan magnet bumi akan hilang. Kita akan terpapar efek radiasi kosmik dan terlalu mengerikan sekalipun cuma dibayangkan. Oke, jadi kita sekarang tahu kalau kehidupan di bumi baru ini benar-benar akan mengerikan. Tapi gimana dengan angkasa luar? Mungkin kamu pernah mendengar bahwa berkat gravitasinya yang kuat, Jupiter melindungi kita dari asteroid. Nah, ini akan menjadi tugas kita. Jupiter mengalami sekitar 24.000 tabrakan per tahun, dan sekarang ini jadi nasib kita. Kamu masih ingat meteorit Chicxulub yang tadi kusebut? Tragedi yang sama terjadi terhadap planet kita tiap sekitar 100 juta tahun. Tapi jika ukuran bumi sebesar Jupiter, objek-objek ini akan menabrak kita tiap pekan. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada bulan, satelit alami kita yang berada sangat dekat dengan kita. Jadi, jika bumi bertambah besar, ini benar-benar akan jadi bencana. Kita akan menyaksikan bulan terkoyak di langit. Tentu setelah itu, semua pecahannya akan menabrak kita. Salah satu teori mengatakan bahwa miliaran tahun lalu, bulan entah bagaimana terpisah dari bumi dan pecahan-pecahannya menyatu menjadi bola. Sekarang, kita seperti melihat alur mundur pembentukannya. Dan meskipun entah bagaimana bulan bisa bertahan dan tetap berada di orbit bumi, perubahan pasang surut air masih tetap akan drastis. Dampak perubahan ini akan sulit sekali diprediksi, tapi kemungkinan sebagiannya berupa banyak terjadi tsunami. Di sisi lain, kemungkinan kita akan memiliki beberapa bulan baru. Jupiter punya 79 bulan, ini akan menjadi pemandangan spektakuler. Itu kalau awan-awan gas dari semua letusan gunung berapi nggak menghalangi. Kemunculan planet raksasa kedua juga akan membawa konsekuensi signifikan bagi seluruh tata surya. Jangan khawatir, planet-planet lain gak akan menabrak kita. Banyak orang meremehkan betapa jauh jarak antara satu planet dengan planet lainnya. Tapi, bumi yang baru akan sedikit menggeser orbit planet-planet lain dan memengaruhi kecepatan rotasinya. Dan, rotasi bumi mengelilingi matahari akan jauh lebih lambat karena masanya yang sangat besar. Misalnya, 1 tahun Jupiter sama dengan 12 tahun bumi. Ini semua tentunya akan memengaruhi musim dan iklim pada umumnya. Jadi, apa akan ada kehidupan di bumi? Mengajukan pertanyaan ini saja kamu sudah bisa dibilang berani. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukan bumi super layak huni dan ukurannya mendekati Jupiter, akan menarik sekali untuk melihatnya. Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 diantaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an. Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 km dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita.
Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Europa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Europa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang gak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecahkan kerak Europa. Permukaan Europa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering, tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Europa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Europa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya, permukaannya terus mengalami perubahan. Europa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya, Europa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Europa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area, efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30. Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es.
Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut. Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto akan menjadi tempat yang bagus karena radiasi Jupiter nggak sampai ke situ. Jadi, kita akan lebih aman. Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya. Dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat.
Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar Bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand-Teck menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelapung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand-Teck terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es, dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin nggak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua, dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil, seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang. Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya. Planet misterius ini bisa aja seukuran bumi atau Mars, dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap, atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun.
sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali lebih berat dari semua planet lain di tata surya. Tapi, kalau Jupiter lebih berat lagi, ukurannya akan menyusut. Artinya, Jupiter akan lebih padat dan mulai menarik masanya sendiri. Planet ini bisa 4 kali lebih berat, meskipun ukurannya tetap sama. Duar! Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh. Bukan main. Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya, 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi, kalau ukurannya terus membesar, lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya, saat bobotnya makin melar, si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan kalau massa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang, ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terngebut di tata surya kita ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, serta paling sering digempur oleh objek lain dari luar angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu, efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid. Pada tahun 1994, para astronom nemu komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan, Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini, permukaan si raksasa gas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter. Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tunguska, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar, tapi kita nggak pernah tahu persis lokasi kawahnya. Memangnya kenapa sih Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa? Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama, tapi penampangnya sangat berlainan. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi, sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya, semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya, sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter. Kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 km per jam, gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi.
Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan massal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi nggak cuma itu aja, permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya, panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi, tapi itu dulu. Jadi menurut teori ini, Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet di tata surya kita punya sumbu rotasi ke arah atas dari bidang elipsnya. Tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya, mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam, Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain. Saat tata surya kita masih sangat muda, konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan, gaya gravitasi keduanya kemudian menciptakan momentum orbit lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang gak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya, manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu gak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar. Kawah baru terbentuk di permukaan Mars setiap 1 atau 2 hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi, asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata, sedangkan bagian selatannya lebih tinggi, dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori, hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars, lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi 2 satelit kecil yang mengorbit Mars. Di bumi juga ada sedikit batu Mars loh. Batu ini ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi. Atmosfer Merkurius juga tipis, jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius loh. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfernya. Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya 2/3 kali dari total masanya.
Para ilmuwan memperkirakan massa Merkurius pernah lebih besar dari itu, tapi karena sering terjadi tabrakan, permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan, kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik, jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi, ada yang sebesar kota metropolitan, ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabu Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi, asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabu Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari, sehingga permukaannya datar. Tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari di sekitar Jupiter. Seperti seluruh planet lainnya, Neptunus mendapat panas dari matahari. Tapi ada yang misterius di dalam planet ini karena suhunya ternyata lebih ngebul dari yang seharusnya. Hal ini memengaruhi cuacanya dan Neptunus punya cuaca paling aneh di seluruh tata surya. Badai besar, angin kencang gila-gilaan, awan tipis yang terus berubah. Ada bintik-bintik gelap di atmosfernya yang selalu timbul dan menghilang. Kita menerima sinar matahari 1000 kali lebih banyak dari Neptunus. Raksasa gas seperti Saturnus dan Jupiter dapat melindungi planet kita dari asteroid. Tanpa planet raksasa ini, hantaman besar yang menghasilkan banyak serpihan pembentuk bulan dan planet lain akan sering terjadi. Ada asteroid besar yang menuju Saturnus yang bisa saja cuma numpang lewat pada tahun 2031. Ukurannya 10 kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Titan, salah satu bulan yang mengorbit Saturnus, 80% lebih berat dari bulan kita, sebenarnya satu-satunya bulan di tata surya kita yang punya atmosfer. 1,5 kali lebih tebal dari bulan kita, sebagian besar terdiri dari nitrogen seperti atmosfer kita. Tidak ada yang tahu dari mana semua nitrogen itu berasal, namun tidak seperti Saturnus dan sebagian besar tempat lain di tata surya kita, bulannya memiliki potensi nyata untuk menjadi rumah kita nantinya.